Pemirsa, eksekusi hukuman mati kasus narkoba di Indonesia melibatkan dan sudah menghukum beberapa tersangka dari tahun 2004 sampai 2013. Kita lihat grafiknya. Tahun 2004 ada Ayodhya Prasad Chaubey asal India, ada Sayalo Prasad asal India, ada Namsong Sirilak asal Thailand. Kemudian kita lihat pada tahun 2008 ada Samuel Iwuchukwu Okoye asal Nigeria, ada Hansen Anthony Nwaliosa asal Nigeria. Lantas pada tahun 2013 ada M. Adami Wilson alias Abu alias Malawi, kemudian ada Muhammad Abdul Hafiz asal Pakistan. Dan di tahun 2014 kita sudah lihat ada 6, kemudian yang 2015 maksud saya yang sudah dieksekusi. Nah, ada beberapa lagi yang sedang menanti kemudian eksekusi mati, salah satunya yaitu pimpinan ya yang kasus Bali 9 kemarin, si Mark, kemudian juga masih menunggu satu rekannya Andrew Chan begitu. Kang Asep, kalau lihat dari yang dilakukan Presiden Jokowi kemarin, apakah kemudian Andrew ini juga tidak akan mendapatkan gerasi dari Presiden Jokowi? Pernyataan ke Jokowi itu jelas, tegas, tuntas. Artinya pokoknya siapapun perkara narkoba dihukuman mati, tolak. Saya kira udah bagus ya, kira itu kurang karena yang mutus pengadilan. Kan ketika beliau ini dapat gerasi kan minta pertimbangan Mahkamah Agung. Nah, Mahkamah Agung tidak mungkin meludahi sendiri kan, karena dia juga mutus apalagi dari PN sampai kasasi sampai PK diputus mati, kemudian ada gerasi, kemudian Hakim Agungnya kasih pertimbangan, tolak gerasi, pasti dipertanyakan kan. Apalagi sekarang sinyalnya bagus sekali dari Presiden Jokowi. Pokoknya narkoba mati gitu kan, itu bagus sekali kan. Nah, sekarang yang Bali 9 juga nanti jelas saya pikir kalau Pak Jokowi berbeda pasti tapi saya yakin-yakinnya pejuang kata itu tidak mungkin dia akan. Makanya saya bilang sekarang gampang pegangannya hukum deh. Kalau dia dihukum mati kemudian dia minta gerasi pasti ditolak. Ya sudah, Pak Prasetyo dan kawan-kawan kita masyarakat akan mendukung di belakang lah pokoknya pasti ya. Udah laksanakan aja sudah. Meskipun ada upaya dari negara-negara luar kemudian untuk melakukan negosiasi. Tadi saya katakan kita hormati mereka untuk memprotes, untuk mengutuk apapun silahkan monggo ya negara masih kita hormati lah mereka memprotes. Tapi juga tolong hormati kami punya kedaulatan. Kan Pak Jokowi kampanyenya kan negara berdaulat kan trisaktinya itu kan. Ketika negara berdaulat, Pak Prasetyo sebagai eksekutor saya tidak mengajari sekali dengan segala hormat mohon maaf ya, dia hanya melaksanakan putusan. Siapapun tidak boleh menilai putusan. Kata hakim mati ya laksanakan mati. Ketika luar negeri memprotes mati, itu yang hukum kita ya. Kalau kita selamanya akan pertimbangkan orang-orang LSM, lembaga-lembaga tertentu ini bertentangan, nggak akan selesai. Duit mereka banyak, mereka berseri ya. Nah, sekarang kalau Pak Sumirat dan kawan hakim itu mereka demi merah putih. Kalau mereka kan merah putih biru berseri gitu kan, tidak akan pernah selesai. Sudah siapapun saya balinin Bali berikutnya ya sudah, kalau hukumannya mati, ketika masyarakat minta mati, negara ini bertumbuh dan hukum sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dituangkan norma jen hukuman mati, vonis mati. Kalau memang tidak hukuman mati, di DPR lah tempatnya, rubahlah putusan mati ya, jangan hukuman mati. Tapi kalau di DPR dulu, apakah DPR berani menghapus hukuman mati? Kalau DPR mati ya sudah, hakim juga tidak mungkin mematikan. Tapi kalau selama hukum positifnya mengatur mati dan penafsir konstitusi Mahkamah Konstitusi menyatakan mati, ya sudah laksanakan. Jadi bahasa anak mudanya EGP luar negeri. Ikuti prosedur juga begitu ya. Ya kan hukumnya ada, betul, kan negara hukum. Betul Pak Kang Asep. Baik Pak Sumirat, ini terakhir kemudian ada yang mengatakan bahwa dengan dieksekusi matinya gembong narkoba ini kita akan mendapatkan balasan dari gembong narkoba yang lebih besar. Kemudian dari BNN sendiri apakah sudah siap dengan itu, dan kemudian dengan melihat ada eksekusi mati yang kita cukup konsisten melakukan itu, itukah kemudian yang menjadi pintu bagi BNN untuk lebih bekerja dengan baik kemudian untuk memberantas narkoba ini? Yang pasti komitmen BNN dalam hal memberantas narkotika dan itu merupakan tugas utama dari BNN dalam memberantas narkotika ini, ya kita kepegang komitmen itu dan kita memang sesuai dengan undang-undang yang tegas dan keras kepada pengedar, humanis kepada para pecandu. Jadi kita harus melaksanakan pecandu ini siapapun orangnya itu kita laksanakan untuk rehabilitasi. Sementara bagi para pengedar bandar siapapun orangnya juga kita lakukan hukuman keras dan tegas. Jadi keseimbangan ini kita harapkan dari suplai bisa turun, dari pemakai juga turun. Karena kita lihat sekarang ini yang namanya kasus tadi tidak pernah turun, jumlah pemakai tidak pernah turun. Kapan lagi? Tapi bagi pemakai sendiri hanya rehabilitasi, apakah kemudian itu juga mampu mengendalikan penggunaan dari
para masyarakat khususnya paradigma dunia sekarang sudah berubah. Sebenarnya sejak konvensi tahun 61 itu arahnya sudah jelas. Pemakai itu rehabilitasi. Tapi dunia tidak pernah melaksanakan itu. Baru disadari oleh Australia, disadari oleh Amerika, Presiden Nixon, bahwasanya pendekatan hukum dan pendekatan kesehatan harus berjalan bersamaan. Yang tadinya pendekatan hukum di sini, pendekatan kesehatan di sini. Kalau di Indonesia yang direhabilitasi dari 4 juta hanya 18.000. Sementara peningkatan per tahun kurang lebih 75.000. Kapan mau turun? Kapan selesainya gitu ya? Setiap tahun pasti ada yang meningkat 50.000 lebih. Oleh karena itu kemarin pemerintah sudah mengambil keputusan untuk tahun 2015 kita berusaha untuk bisa merehabilitasi 100.000 orang. Pak Jokowi mempunyai target sampai 400.000 orang. Kalau 400.000 orang, entah di tahun berapa, 5 tahun ke depan mungkin, itu kita bisa 10 tahun ke depannya baru bisa menyelesaikan yang jumlah pecandu. Kalau pecandunya tidak ada, saya yakin pengedarnya juga nggak ada. Karena sesuai hukum ekonomi, nggak ada pasar, siapa yang mau. Dan juga Pak Subrata tanya nanti, habis mati ini akan agak jarang beliau akan nangkap. Karena mereka berhenti dulu kan, ketakutan kan. Ada tren penurunan dulu. Nanti datanya. Tapi begitu nanti nggak ada eksekusi, semakin tinggi. Jangan takut sama penjahat. Sekali takut sama penjahat, kita akan berkhianat. Yang selalu diproteskan negara tetangga itu tidak ada atau kurang pengedar narkotika. Tapi kita kok selalu kemasukan narkotika gitu kan. Dan dari mereka kebanyakan. Baik. Terima kasih Kang Asep dan juga Pak Sumirat sudah mau bergabung bersama kami di Berita 1 News Channel dan tetap berantas narkoba.